Di dalam kamera itu juga polisi menemukan ada sekitar 90 foto yang dipotret tengah malam seminggu setelah mereka menghilang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah. Kasus yang akan aku ceritakan ini bisa menjadi reminder buat kalian semua yang hobi trekking di alam. Seperti yang kita tahu, untuk bisa melakukan kegiatan trekking, kita ini kan harus hati-hati ya kan. Dan juga wajib membawa alat keamanan yang memadai karena terkadang alam itu bisa berbahaya. Pastinya kita ini pengen berangkat dan juga pulang dalam keadaan yang selamat ya kan. Bukan seperti tragedi dalam kasus ini. Jadi pada tahun 2014 yang lalu nih ya, dunia sempat digemparkan dengan berita hilangnya dua perempuan asal Belanda pas dia lagi hiking di daerah pegunungan di Panama, Amerika Tengah. Ada banyak sekali kejanggalan dari bukti-bukti yang ditemukan di sana, Dan meskipun sudah berlalu 11 tahun sejak korban ini menghilang, sampai sekarang kasus ini belum juga menemukan titik terang. Orang-orang pun mulai berspekulasi. Ada yang bilang kalau korban ini hilang gara-gara dia kecelakaan, diterkam hewan buas di alam itu, diculik, bahkan ada juga yang percaya kalau mereka ini dijadikan sesembahan oleh orang-orang dari suku pedalaman. Nah, di video ini aku akan menceritakan kronologi kejadiannya dan juga bukti-bukti janggal yang polisi temukan selama penyelidikan. Lalu berdasarkan bukti-bukti yang ada, aku pengen tahu pendapat kalian. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi sama mereka ini? Penasaran? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini adalah tentang dua perempuan asal Belanda yang bernama Lisanne Fron dan juga Chris Kremers. Nah, Lisanne ini lahir di kota Amersfoort, Belanda pada tanggal 24 September 1991 dan dia ini merupakan seorang sarjana sains terapan yang suka kali sama fotografi dan juga olahraga ekstrim macam terjun payung dan juga mendaki. Sementara itu, Chris juga lahir di Amersfoort, Belanda, pada tanggal 9 Agustus 1992. Jadi dia setahun lebih muda dibanding Lisanne. Nah, dia ini adalah sarjana pendidikan sosial dan kebudayaan yang terkenal ekstrovert dan suka bersosialisasi dengan siapapun. Oke. Nah, setelah lulus kuliah, Lisanne sama Chris ini sama-sama bekerja di kafe yang bernama In den Kleinen Hub, yaitu kafe tua khas Belanda yang terletak di jantungnya kota Amersfoort tadi. Nah, disitulah mereka saling mengenal dan jadi teman dekat lah gitu kan, satu tempat kerja lah gitu. Dan setelah mereka bekerja selama kurang lebih 6 bulan, mereka pun punya tabungan yang cukup nih untuk merencanakan liburan bersama. Destinasi liburan yang mereka pilih yaitu Panama. Nah, buat kalian yang belum tahu, Panama ini adalah sebuah negara di Amerika Tengah. Lokasinya berada di antara Kolombia sama Costa Rica. Terus Panama ini juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Lokasi yang sangat strategis inilah yang membuat Panama pun sering disebut sebagai negara transit, di mana di lokasi ini juga menjadi titik awal bertemunya budaya dari berbagai negara di dunia gitu. Nah, kekayaan budaya di Panama inilah yang membuat Chris sama Lisanne pun tertarik untuk datang ke sana. Nggak tanggung-tanggung mereka waktu itu berencana untuk liburan di Panama selama 6 minggu liburannya ya. Nah, selain untuk bisa mempelajari kebudayaan di sana, mereka ini juga mau menjelajah alam Panama yang terkenal indah. Mereka juga mau jadi relawan mengajar untuk anak-anak lokal dan belajar bahasa Spanyol, bahasa resmi yang memang digunakan di Panama itu ya. Nah, adalah tuh akhirnya singkatnya mereka pun berangkat lawak ke Panama di tanggal 15 Maret 2014. Dan FYI pada saat itu waktu berangkat ini Lisanne sudah berusia 22 tahun, si Chris sudah berusia 21 tahun. Nah, mereka memulai perjalanan dengan naik pesawat dari Bandara Schiphol Belanda menuju ke Costa Rica dulu. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan jalur darat. Mereka harus naik bus dulu menuju ke daerah Bocas del Toro yang berada di Panama ini. Nggak berhenti di situ aja, mereka harus lanjut lagi pakai jalur darat untuk menyeberang ke Callen Island atau Pulau Callen, salah satu pulau yang ada di Panama. Dan di pulau inilah petualangan mereka dimulai. Seperti yang sudah aku bilang tadi, salah satu tujuan mereka datang ke Panama kan membuat apa? Untuk belajar bahasa Spanyol ya kan. Dan lokasi yang mereka pilih untuk belajar bahasa Spanyol ya itulah dia di Pulau Callen tadi. Mereka stay di sana selama 2 minggu dan selama itu juga mereka ini sering menyempatkan waktu untuk menjelajahi pulau, food hunting, berenang dan juga kenalan sama
sama banyak teman baru. Yalah 2 minggu di sana mau ngapain lagi gitu kan. Dan setelah 2 minggu berlalu, setelah stay di sana 2 minggu, di tanggal 29 Maret 2014, Chris sama Lisen ini melanjutkan lagi liburan mereka ke destinasi berikutnya, yaitu di kota Phuket, kota pegunungan kecil yang ada di Panama. Wak. Kalau di Pulau Kalen tadi mereka mau apa? Mau belajar bahasa Spanyol. Nah, di kota Phuket ini, Wak, mereka akan menjadi relawan mengajar bagi anak-anak lokal di salah satu TK yang ada di sana. Jadi sekolah-sekolah itu juga memang terbuka, Wak, dengan kegiatan relawan mengajar semacam ini gitu. Maka mereka mengajar di situ. Nah, sesampainya di kota Phuket ini, mereka pun langsung mengunjungi TK tempat mereka mau ngajar nanti. Mereka bilanglah ke pihak sekolah, "Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya Lisen, ini Chris. Kami dari Belanda. Kami datang ke sini bermaksud untuk menjadi relawan mengajar, Bapak Ibu. Kalau misalnya diizinkan, kami mau mulai mengajar besok nih, tanggal 1 April 2014, hari Selasa, Bu." Kata itu, "Boleh nggak?" Kata itu. Pihak sekolah bilang, "Waduh, kebetulan untuk minggu ini jadwal sekolah kami udah penuh ya, Mbak. Kegiatan relawan mengajar mungkin baru bisa diadakan minggu depan." Gimana? Kata pihak sekolah kayak gitu. Nah, dengar itu Lisen sama Chris sempat kecewa, Wak. Karena mereka udah menyusun agenda dan berencana mau mulai ngajar ya di tanggal 1 April itu. Kalau misalnya agenda itu sampai mundur ya, otomatis agenda yang lain juga ikutan mundur lah ya kan. Timeline mereka ini bisa jadi berantakan nih. Tapi meskipun kecewa ya udah, mereka nggak punya pilihan lain. Memang pihak sekolah bilangnya kayak gitu kok. Akhirnya mereka bilang lah ke pihak sekolah, "Oh ya udah Bapak Ibu, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Minggu depan kami kesini lagi ya Pak Ibu." Kata dia kayak gitu. "Oh iya, maaf ya Mbak ya." Kata gitu. Udah baliklah mereka. Nah, singkatnya setelah semua urusan yang ada di TK tadi itu selesai, Wak, Lisen sama Chris pun balik lagi ke penginapan. Sebenarnya penginapan yang mereka tempati selama di kota Phuket ini tuh rumah, Wak, bukan hotel, bukan motel kayak gitu, rumah. Nah, pemilik dari rumah itu namanya Miriam Guerra. Nah, di rumah itulah mereka menyusun rencana alternatif tentang apa nih harus kita lakukan selama 1 minggu sambil nunggu kita jadi relawan di TK. Nih seminggu ini kita ngapain ya, Chris ya? Kata siapa, si Lisen kan. Nah, Miriam, si pemilik rumah itu, akhirnya mendengar diskusi mereka. Dia ngasih lah banyak rekomendasi kegiatan menyenangkan yang bisa mereka lakukan selama di kota Phuket ini. Seperti hiking ke daerah pegunungan Volkan baru, jalan-jalan ke kebun kopi, dan juga melihat air terjun. Dikasih rekomendasi sama ibu tadi. Nah, Chris sama Lisen dengar itu excited, Wak, sama semua kegiatan yang sudah diberitahu sama si Miriam. Tapi tanpa mereka ketahui, Wak, ternyata kegiatan dalam mengisi waktu kosong 1 minggu itulah yang akan menjadi awal dari nasib tragis mereka. Nah, penasaran apa yang terjadi sama Lisen dan Chris? Kita masuk ke kronologi kejadian ya. Nah, jadi Wak, dari semua rekomendasi kegiatan yang bisa mereka lakukan selama ada di kota Phuket itu, Lisen dan sama Chris ini paling tertarik dengan kegiatan hiking di daerah pegunungan namanya Pegunungan Volkan Baru. Tapi mereka nggak familiar nih sama jalur hiking di sana. Akhirnya di tanggal 30 Maretnya, mereka pun menghubungi seorang kenalan yang bernama Mario Lin. Dan FYI, Wak, Mario Lin ini adalah manajer di tempat mereka belajar bahasa Spanyol kemarin tuh ya. Dan Mario ini tahu banyak hal tentang segala seluk-beluk destinasi wisata yang ada di Panama tentunya. Melalui sambungan telepon itu, Lisen sama Chris nanyalah ke Mario, "Halo Pak Mario, sekarang kami lagi di kota Phuket ini. Katanya di sini jalur hikingnya bagus ya Pak ya. Kami pengen hiking lah ke pegunungan Volkan Baru itu. Enaknya kami lewat jalur hiking yang mana ya Pak?" Katanya gitu. Nah, Mario bilang, "Oh, kalian mau hiking? Pemandangan alam di kota Phuket itu memang indah, memang cocok kali buat hiking, Wak. Tapi saran saya, kalian jangan hiking berdua aja ya. Soalnya kan kalian belum hafal daerah sini. Nah, kebetulan aku ada kenalan tour guide namanya Feliciano Gonzalez. Coba nanti aku hubungin dia ya, siapa tahu dia bisa nemenin kalian," kata si Mario. Nah, adalah tuh akhirnya singkatnya si Gonzales ini, Wak, rupanya berkenan ini buat nemenin mereka berdua hiking di Pegunungan Volkan Baru. Dan agenda itu akan dilaksanakan di tanggal 2 April 2014 dengan melewati jalur hiking yang bernama Pianista Trail. Nah, katanya jalurnya yang paling bagus, yang paling recommended lah gitu. Dan jarak tempuhnya itu kurang lebih sekitar 4-5 jam lah untuk bisa sampai ke puncak Volkan Baru itu. Mau daki gunung mereka ke sana pakai si Gonzales ini. Janjian tuh tanggal 2 April ya kita daki gitu kan. Dah. Nah, terus tanggal 1 April 2014-nya atau sehari sebelum mereka hiking ke Pianista Trail tadi bersama si tour guide Gonzales tadi, mereka berdua berencana untuk menghabiskan waktu dengan jalan-jalan keliling kota Phuket, Wak. Si Chris juga
sempat mengatakan rencana itu ke pacarnya lewat chat, yang hari ini aku mau jalan-jalan keliling Boket nih, terus besok aku mau hiking ke Falcon Baru lewat jalur Pianista Trail, kata si Chris ke pacarnya. Seru kali sayangnya, Evan ya, hati-hati kamu di sana, kata pacarnya kayak gitu. Di chat tuh, pacarnya sempat di chat sama si Chris. Nah tapi apa yang terjadi selanjutnya, Wak, ternyata berbeda dari rencana awal. Bukannya mereka jalan-jalan keliling kota Boket, mereka berdua malah langsung hiking ke Falcon Baru itu. Lewat jalur mana? Lewat jalur Pianista Trail tuh. Nah perubahan rencana ini diketahui sama Miriam, si pemilik rumah tempat mereka menginap, karena mereka sempat izin ke Miriam sebelum berangkat. Bu, kami mau ke Falcon Baru lah, kayak gitulah. Nah waktu itu mereka cuma berangkat berdua aja, Wak, tanpa ditemani sama si Gonzales sama si tour guide itu kan janjinya memang besok, tapi mereka berangkatnya tetap hari itu. Entah apa yang membuat mereka itu nekat mengubah jadwal dan melakukan hal itu, tapi yang jelas hari itu mereka tetap daki ke Falcon Baru. Padahal baru tinggal tunggu besok nih tanggal 2 April mereka akan ke sana sama si Gonzales. Nih enggak, hari itu mereka tetap lanjut berdua aja nih. Adalah tuh akhirnya singkatnya mereka pun berangkat lawak menuju ke kawasan pegunungan Falcon Baru dengan naik taksi. Beberapa sumber menyebutkan kalau mereka berdua tiba di Falcon Baru sekitar jam 11 siang, Wak. Nah waktu itu Lisen sama Chris cuman mengenakan tank top dan juga celana pendek. Terus mereka membawa satu tas ransel warna biru milik Lisen, dan salah satu barang yang ada di dalam ransel itu adalah HP milik Lisen yang hanya terisi baterai 50% aja. Nah dari outfit dan barang yang mereka bawa ini kan kelihatan kan kalau mereka ini cuma mau hiking sebentar aja, mereka nggak ada rencana mau camping di sana karena mereka nggak bawa tenda juga, cuma bawa satu ransel. Nah setelah Lisen dan Chris ini memulai perjalanan hiking mereka melalui jalur Pianista Trail tadi, Wak, tidak ada yang betul-betul tahu gimana keadaan mereka selama di sana. Sampai akhirnya keesokan harinya di tanggal 2 April 2014, Miriam, si pemilik rumah tempat mereka nginap ini, tiba-tiba dapat telepon dari Gonzales, tour guide yang memang rencananya mau menemani mereka hiking hari itu. Si Gonzales bilang, "Halo Bu Miriam, maaf saya mau tanya, ini Lisen sama si Chris masih tidur kah? Hari ini mereka ada jadwal hiking sama saya loh ke Falcon Baru, tapi sampai sekarang mereka nggak bisa dihubungi," kata si Gonzales kayak gitu. Kaget si Miriam, "Loh, bukannya mereka udah hiking ke sana kemarin ya? Kemarin juga mereka udah pamit kok sama saya, dan sekarang ini juga mereka nggak balik ke penginapan. Saya pikir mereka camping di sana," kata Miriam. Nah, bingung lah si Gonzales. Enggak kok Bu, orang hikingnya dijadwalkan hari ini. Kemarin mereka berangkat hikingnya sama siapa? Cuma berdua aja sih, tanpa tour guide. Iya, nggak nampak tour guide-nya, kata si Miriam. Ya Tuhan, kok nekat sih mereka ini, ngapa mereka belum balik? Jangan-jangan mereka nyasar pula nih di sana, kata si Gonzales. Nah, menyadari kalau Chris dan si Lisen ini hilang tanpa kabar, Wak, mereka pun langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Lalu di keesokan harinya di tanggal 3 April 2014, pencarian besar-besaran pun dimulai. Di titik ini Chris sama Lisen udah ngilang, lost contact, nggak ada kabar. Nah, karena info terakhir menyebutkan kalau di tanggal 1 April kemarin Lisen sama si Chris ini pergi hikingnya kemana? Ke kawasan Falcon Baru lewat jalur Pianista Trail tadi, maka polisi pun memfokuskan pencarian mereka langsung ke sana, Wak. Dan mereka juga sempat mengerahkan helikopter serta anjing pelacak. Tapi sayangnya setelah dicari kemana-mana, mereka belum juga menemukan tanda-tanda. Jangankan Lisen sama si Chris, tanda-tanda keberadaan Lisen sama Chris aja nggak ada. Nah, di sisi lain, kabar hilangnya Lisen sama si Chris ini pun udah sampailah di telinga kedua orang tua mereka. Dan karena memang proses pencarian ini belum juga menemukan titik terang, akhirnya di sampai tanggal 6 Aprilnya tua ya, orang tua mereka berdua pun langsunglah terbang ke Panama dengan membawa tim investigator dari Belanda. Mereka bawa nih dari Belanda ke Panama ya kan. Nah, sesampainya di Panama, tim investigator Sesampainya di Panama, tim investigator dari Belanda pun langsung bekerja sama dengan kepolisian Panama setempat dalam melakukan pencarian mereka berdua. Dicari lagi ke sana kemari, berulang kali mereka masuk ke daerah jalur itu kan. Tapi setelah 10 hari berlalu, lagi-lagi mereka semua belum menemukan petunjuk apapun, Wak. Di situ orang tua Lisen sama Chris mulai frustasi berdua ya kan. Akhirnya mereka pun membuatlah sayembara yang berisi siapapun yang berhasil menemukan putri-putri kami akan kami berikan hadiah sebesar $30.000 Amerika atau sekitar 500 juta rupiah. Dikasih sayembara kayak gitu. Itu kan nominalnya nggak sedikit kan, kasih aja duit 500 juta gitu. Tapi sayangnya usaha ini juga belum membuahkan hasil apa-apa. Nggak ada yang ngelaporin apapun tentang si mereka berdua. Di tengah kebuntuan itu, pihak keluarga cuma bisa berdoa sambil berharap-harap cemas menantikan update terbaru dari pihak kepolisian, Wak. Sampai akhirnya 10 minggu nih atau 70 hari kemudian setelah Chris sama si Lisen ini menghilang, bukti pertama akhirnya ditemukan, Wak.
Nah, jadi ceritanya setelah 10 minggu Chris sama si Lisen ini menghilang, seorang perempuan dari suku Ngobe atau salah satu suku pribumi terbesar di sana lah Wak ya, tiba-tiba datang nih ngelapor ke kantor polisi dengan membawa tas ransel warna biru. Dia bilang, "Bapak, tadi saya nggak sengaja Pak nemuin tas ransel ini di tepi sungai dekat desa Alto Romero." Dan titik ditemukannya tas misterius sama ibu-ibu ini Wak berjarak sekitar 8 km dari Pianista Trail atau lokasi menghilangnya si Chris dan Lisen. Ditemukan ini kan si tas itu. Perempuan itu bilang, "Pak, kemarin waktu saya ke sana nih Pak ya, tas ransel tuh belum ada. Tapi tadi waktu saya ke sana lagi, tas ransel ini tiba-tiba udah ada di atas batu Pak. Saya nggak tahu siapa yang naruh di sana. Soalnya kemarin saya tengok nggak ada," kata si ibu itu. Dan setelah tas itu diperiksa Wak, akhirnya terkonfirmasi lah kalau itu adalah tas siapa? Tasnya si Lisen yang mereka bawa waktu hiking di tanggal 1 April kemarin. Nah, tas itu berisi 2 HP. Ada HP-nya si Chris, ada HP-nya si Lisen, ada kamera digital, ada 2 bra yang terlipat rapi di paling atas, terus ada 2 pasang kacamata, ada 1 botol air minum, ada kartu asuransi kesehatan milik Chris, ada paspor atas nama Lisen, dan beberapa lembar uang kertas ada di dalam tas itu Wak. Dan selain itu, tas ini juga ditemukan dalam kondisi kering, bersih. Nah, hal ini dianggap nggak masuk akal Wak, mengingat kawasan tempat ditemukan tas itu kan kawasan yang lembab ya kan, dekat sungai pula. Ditambah lagi Lisen sama si Chris kan udah hilang 10 minggu. Masa ya selama 10 minggu tas ranselnya masih bagus-bagus aja nih? Kok bisa gitu kan? Cuman beberapa waktu kemudian Wak, kabar itu ditepis sama pihak kepolisian. Polisi bilang di situ, tas itu ditemukan dalam keadaan agak kotor kok dan juga basah di bagian luar dan juga di dalamnya. Tapi kondisi tasnya memang masih bagus dan barang-barangnya juga masih aman gitu. Kotor kok, bukan yang kering-kering kali, kata polisi kayak gitu ya kan. Dah nih. Singkatnya, polisi pun langsung mengamankan data dari kamera digital dan juga HP milik Chris dan Lisen yang ditemukan di dalam tas itu. Lalu pas data-data itu diperiksa Wak, disitulah polisi menemukan ada banyak sekali kejanggalan. Ini kita mulai dari kamera digital dulu nih Wak ya. Jadi, di dalam kamera digital itu ditemukan ada 133 foto yang dipotret dari tanggal 1 April 2014 atau tanggal dimana si Chris sama Lisen ini menghilang. Oke. Nah, beberapa foto pertama memperlihatkan itulah biasa momen pas mereka mulai hiking. Di situ terlihat Chris sama si Lisen ya macam turis pada umumnya Wak. Mereka selfie dari jarak dekat dengan ekspresi wajah yang gembira, menikmati pemandangan ya kayak gitu loh. Pokoknya di sini fotonya masih normal-normal aja. Lalu di foto-foto berikutnya yang juga diambil di tanggal 1 April 2014, mulai nih polisi ngerasa ada yang janggal. Dimana di foto-foto berikutnya ini Wak menampilkan potret mereka yang semakin dalam masuk ke hutan. Dipotretnya dari jarak jauh dan juga ekspresi mereka kelihatan macam ketakutan gitu, nggak seceria di foto-foto pertama tadi. Dah, nggak cuman itu aja. Di dalam kamera itu juga polisi menemukan ada sekitar 90 foto yang dipotret tengah malam, sekitar jam 1 sampai jam 4 subuh. Pada tanggal 8 April 2014, seminggu setelah mereka menghilang. Masih sempat jepret mereka Wak. Foto-foto itu cuma memperlihatkan kondisi sekitar aja Wak, macam langit gelap, pohon yang difoto dari bawah, ada foto tanah, ranting pohon, plastik merah, dan ada juga zoom foto rambutnya Chris dari belakang. Udah mulai aneh ini. Terus juga nih Wak ya, seperti yang kita tahu, setiap foto yang dipotret dari kamera digital kan akan secara otomatis tersimpan dengan penamaan yang urut ya kan. Contoh IMG atau Image 001, IMG 002, IMG 003 dan seterusnya, pasti berurut 01, 02, 03 kayak gitu ya kan. Nah, foto-foto dari kamera digital mereka juga kayak gitu. Tapi pas polisi ngecek lebih detail lagi Wak, ternyata ada satu foto yang hilang, yaitu foto dengan penamaan IMG 509. Jadi urutannya langsung lompat tuh loh Wak, dari IMG 508 langsung ke IMG 510. Ya, 509 yang nggak ada. Di sini polisi langsung curiga, sepertinya foto yang hilang itu adalah bukti penting dari kasus ini. Tapi sayangnya mereka entah kenapa nih pula Wak yang nggak bisa. Mereka nggak berhasil mengembalikan foto itu lagi. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Ya biasa kan bisa pemulihan-pemulihan kayak gitu kan. Cuman nggak tahu lah, mungkin kameranya beda apa teknologi mereka yang nggak bisa. Yang jelas foto tuh nggak bisa dikembalikan lagi. IMG 509 nggak bisa dikembalikan ya. Nah, itulah tadi kejanggalan yang polisi temukan di kamera digital. Sekarang kita beralih ke kejanggalan yang polisi temukan di dalam HP-nya Chris dan juga Lisen ya. Nah, jadi Wak, pas polisi memeriksa kedua HP mereka, diketahui bahwa pada tanggal 1 April 2014, hari pertama mereka menghilang, si Chris sama si Jen ini ternyata udah sempat beberapa kali mencoba menelpon 112 Wak, layanan darurat dari Belanda, dan juga 911, layanan darurat dari Panama. Di tanggal itu mereka nelpon layanan darurat. Nah, panggilan
yang pertama tercatat di HP-nya si Chris, Wak, di jam 4:39 sore. Sedangkan panggilan pertama di HP-nya Lisen tercatat di jam 4:51 sore. Ya, kedua-duanya menghubungi. Mereka terus melakukan panggilan darurat itu berkali-kali, Wak. Tapi itulah dia, karena posisi mereka kan di tengah hutan kan. Keterbatasan sinyal pun membuat telepon mereka jadi nggak nyambung. Cuma ada satu panggilan yang sempat nyambung, Wak. Tapi itu pun cuma 1 detik aja. Dan setelah sambungan telepon putus. Terus di tanggal 5 April 2014, di jam 5:56 pagi atau sekitar 5 hari setelah mereka dinyatakan menghilang, Wak, HP-nya Lisen mati. Gara-gara apa? Kehabisan baterai. Dia berangkat 50% cuma baterainya kan. Dan setelah itu nggak ada lagi aktivitas yang tercatat di HP-nya si Lisen ini. Di sisi lain di HP-nya si Chris masih nyala, Wak, HP-nya. Dan dari riwayat panggilan itu, Wak, di HP-nya si Chris ini tercatat kalau HP Chris ini masih beberapa kali mencoba melakukan panggilan darurat. Nggak tahu siapa yang hubungin antara si Chris apa si Lisen, tapi yang jelas itu dari HP-nya si Chris ya. Nah terus keesokan harinya di tanggal 6 April 2014 tercatat ada beberapa kali percobaan masuk ke HP-nya si Chris tapi gagal. Jadi macam salah password gitu loh, Wak. Nah di sini polisi ngerasa janggal nih. Kalau HP ini masih dipegang si Chris, kenapa dia tiba-tiba lupa password, ya kan? Dan jangan-jangan di hari itu HP-nya si Chris udah berpindah tangan nih ke orang lain, gak bisa masuk. Dia nggak tahu PIN-nya, dia nggak tahu passwordnya. Cuma di sini entahlah, Wak, polisi juga nggak tahu siapa nih yang sebenarnya mengoperasikan atau mau menggunakan HP-nya si Chris. Tapi yang jelas di tanggal 11 April 2014, HP si Chris baru mati gara-gara kehabisan baterai. Dan setelah itu udah, Wak, nggak ada lagi aktivitas yang tercatat di sana. Ya, nah semua bukti-bukti yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, dari mulai kamera digital sama si HP ini mengindikasikan kalau sepertinya Lisen sama si Chris masih hidup waktu pencarian mulai dilakukan sama orang-orang di luar itu. Tapi ini pun juga masih sebatas indikasi, Wak, karena bukti-bukti tadi masih dianggap belum cukup untuk bisa memastikan kondisi mereka yang sebenarnya. Betulan masih hidupkah mereka waktu itu atau mereka memang sebenarnya sudah meninggal. Dan akhirnya karena Lisen dan si Chris ini masih belum ketemu, yang ketemu cuma barang-barang itu aja, polisi pun melakukan penyelidikan ke lokasi tempat ransel biru milik Lisen yang ditemukan kemarin, di mana di tepi sungai dekat dari desa Alto Romero. Ya, pergilah mereka ke sana. Set. Nah, waktu mereka ke sana, bisa kalian tebak apa yang polisi temukan? Polisi tiba-tiba menemukan ada celana jeans pendek yang dikenakan Chris di hari ketika mereka menghilang. Ada celana pendek itu di situ. Celana itu ditemukan dalam kondisi basah dan resletingnya kebuka, Wak. Nah, ditemukannya celana jeans ini membuat polisi berharap kalau kasus ini mulai menemui titik terangnya. Udah ketemu ini, jangan-jangan masih ada di sini nih mereka. Tapi selama 2 bulan kemudian, Wak, 2 bulan nih, Wak, ya, pencarian lagi-lagi buntu. Dicari lagi sama mereka ke sana kemari, udah nggak ada lagi petunjuk. Mereka nggak ditemukan, 2 bulan buntu. Sampai akhirnya di bulan Juni 2014, Wak, mereka pun menemukan sebuah bukti yang mengungkap keberadaan Chris dan Lisen. Kita masuk. Jadi, Wak, di tanggal 19 Juni 2014 atau 2 bulan setelah mereka ini menghilang, polisi melakukan pencarian lagi dengan menelusuri jalur sungai di sekitar tempat ransel milik si Lisen itu ditemukan. Nyari lagi mereka di situ kan. Nah, lalu setelah mereka berjalan cukup jauh di bawah pohon yang berada di dekat tepian sungai, Wak, astagfirullah, polisi menemukan ada 30 potongan tulang belulang manusia ada di sana. Dan yang paling membuat mereka tercengang adalah tidak jauh dari sana mereka juga melihat ada sepatu boot sebelah kiri yang di dalamnya terdapat potongan kaki manusia. Ya, jadi sepotong kaki ini masih ada di dalam sepatu, dipotongnya rapi. Ditemukan sama polisi. Ada tulang belulang dan ada sepatu isi kaki. Akhirnya semua potongan tulang belulang dan sepatu boot yang berisi kaki manusia itu, Wak, dibawalah ke tim forensik untuk dites DNA-nya. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa potongan kaki di dalam sepatu boot itu terkonfirmasi sebagai kakinya Lisen. Dan dari 30 tulang belulang yang polisi temukan di sana, salah satu tulang belulangnya ada tulang panggul. Dan tulang panggul itu terkonfirmasi sebagai tulangnya Chris. Ya, sisanya kayak gimana nih? Ini lebih seram lagi, Wak. Sisa potongan tulang lainnya ini terkonfirmasi milik 3 orang berbeda yang tidak diketahui identitasnya. Nah, hasil pembuktian inilah, Wak, yang menjadi bukti nyata kalau Chris dan Lisen sudah meninggal dunia.
Tapi sayangnya sampai hari ini polisi masih belum berhasil mengidentifikasi apa penyebab kematian mereka berdua nih. Tim forensik bilang kalau tulang-tulang mereka ini terlihat membusuk secara alami, Wak, karena masih ada sisa-sisa daging yang menempel di tulang-tulang itu kan. Hal itulah yang memunculkan spekulasi kalau si Chris sama si Lisen ini diduga kehilangan nyawanya gara-gara mereka kecelakaan dalam hutan itu. Dan hal ini juga disampaikan sama tim investigator dari Belanda yang meyakini kalau si Chris sama si Lisen kemungkinan jatuh dari ketinggian, terus mereka cedera, langsung meninggal dunia gitu. Cuman berbeda dari tim investigator Belanda tadi, Wak, tim forensik Panama ini justru menyampaikan dugaan yang bertolak belakang. Alih-alih meninggal gara-gara kecelakaan, Wak, tim forensik Panama curiga kalau Chris sama si Lisen ini meninggal gara-gara dibunuh. Hal ini dibuktikan dari adanya bekas pemutihan di tulang panggulnya si Chris, Wak. Nah, hal ini mengindikasikan kalau tulangnya si Chris ini sempat dibersihkan pakai formalin atau cairan sejenisnya lah gitu. Dan selain itu, fakta bahwa kaki kirinya si Lisen ini terpotong dalam keadaan rapi di dalam sepatu boot juga semakin menguatkan kecurigaan ini. Kakinya Lisen ini macam sengaja dipotong gitu, bukan gara-gara digigit hewan buas atau patah akibat kecelakaan. Biasanya pasti nggak akan semulus itu, nggak akan serapi itu. Ini rapi, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, spekulasi tentang kematian Chris sama si Lisen ini pun makin menjadi-jadi lagi. Selain apa yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, ada juga nih orang-orang yang percaya kalau Chris sama si Lisen ini meninggal karena sengaja dijadikan persembahan oleh suku pedalaman di sekitar Pianista Trail. Ini sedikit tambahan informasi deh, Wak, ya. Di Panama ini memang banyak suku-suku pedalaman yang disebut-sebut suka melakukan aktivitas ekstrim macam penculikan, penyiksaan, dan juga menjadikan manusia ini tumbal untuk persembahan kepada leluhur mereka. Kalaulah dugaan ini benar, Wak, ya, Chris sama si Lisen ini memang diculik oleh orang-orang yang dari suku pedalaman itu, besar kemungkinan mereka lah yang sudah mengambil alih kamera digital serta HP milik si Chris sama si Lisen. Bisa jadi juga mereka ini yang udah motret banyak foto yang janggal yang ditengok sama polisi tadi itu, bisa jadi mereka gitu loh. Dan kemungkinan juga mereka yang udah coba mau pakai HP-nya si Chris itu loh, tapi nggak tahu password. Cuman anehnya kalau misalnya mereka sepedalaman itu nih, Wak, ya, emang mereka bisa mengoperasikan kamera digital sama HP. Tapi wallahualam ya, siapa tahu mereka juga udah canggih kan. Namanya suku pedalaman, ternyata mereka ada HP, ada kompo pula di situ yang kompo. Tapi udah, Wak, terlepas dari semua spekulasi itu, di bulan Oktober 2014, pejabat negara bagian Panama akhirnya merilis 2 formulir pernyataan tentang kematian Chris dan Lisen. Formulir itu menyatakan kalau mereka hilang di jalur hiking Pianista Trail karena diculik. Tapi karena hasil investigasinya nggak berhasil menemukan bukti-bukti pendukung yang valid ya, Wak, ya, akhirnya pejabat negara Panama merevisi laporan yang tadi. Mereka menyatakan bahwa kematian Chris sama Lisen terjadi karena kecelakaan. Kalau kalian gimana, Wak? Percaya yang mana? Kecelakaan kah? Diculik kah? Tumbal kah? Atau gimana? Oke, Wak, jadi itu tadi kisah kematian Chris dan Lisen waktu mereka liburan ke Panama di tahun 2014 silam. Terlepas dari semua spekulasi yang beredar, Wak, kalian lebih percaya yang mana nih? Apakah Chris dan Lisen ini meninggal gara-gara kecelakaan, sengaja dihilangkan nyawanya, atau mereka menjadi persembahan oleh suku pedalaman? Jawaban dari pertanyaan itu memang masih menjadi misteri sampai sekarang, Wak. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi sama mereka, aku berharap kejadian ini tidak pernah terulang kembali. Memang, Wak, memang betul kali kita tuh nggak bisa memprediksi bahaya apa yang mengintai pada saat kita berada di alam bebas, ya kan. Tapi belajarlah dari kasus Chris sama si Lisen ini. Kalau kita belum mengetahui medan dari daerah yang akan kita kunjungi, kita bisa pakai jasa tour guide atau juga meminta petunjuk ke warga lokal. Hal ini perlu kita lakukan, Wak. Untuk apa? Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dimanapun kalian berada, selalulah berhati-hati dan jangan lupa untuk berdoa, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.